Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan tutup sumur minyak ilegal. Kejari geledah kantor BPBD Oku. Ratusan batang pohon durian gundul diserang hama. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, upaya untuk menghentikan kegiatan penyulingan di sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terus dilakukan seperti pembentukan Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Refinery. Satgas yang merupakan kolaborasi sejumlah pihak ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat setempat yang selama ini menggantungkan hidup dari sumur minyak ilegal. Pembentukan Satgas tersebut merupakan inisiasi dari Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Ar-Rahmat Wibowo bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Rahmat, dibentuknya Satgas sangat diperlukan agar persoalan illegal drilling dan refinery yang berdampak pada lingkungan dan sudah memakan korban jiwa ini bisa teratasi. Rahmat menjelaskan, dalam pembentukan Satgas itu ada 4 subbidang yang bekerja. Pertama, Subsatgas Preemptif yang membidangi soal imigrasi dan sosialisasi ke masyarakat. Mereka akan menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama dengan pihak-pihak terkait sudah membentuk Satgas. Sehingga mulai dari sekarang bagi individu yang melaksanakan illegal drilling dan illegal refinery untuk cari profesi lain. Kedua adalah Subsatgas Preventif yang juga melaksanakan upaya pencegahan. Satgas ini akan mengedepankan upaya pencegahan dengan meminta Kades, camat, tokoh masyarakat, dan sebagainya terjun ke lapangan menyampaikan dampak dari kegiatan ilegal tersebut. Berikutnya, Satgas Penegakan Hukum dan keempat Subsatgas Rehabilitasi. Jadi yang ditekankan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa ada 200.000 lebih masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor illegal drilling dan illegal refinery ini. Ini equal dengan sepertiga penduduk Musi Banyuasin. Jadi harus ada langkah-langkah preventif, langkah-langkah rehabilitasi. Kalau teman-teman terus mengejar terkait dengan penegakan hukum, itu adalah langkah yang ketiga. Saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa prestasi Polri selalu meningkat. Jadi tidak hanya sekedar aspek penegakan hukum, tetapi yang paling kita pentingkan adalah aspek penanganan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi dilakukan penindakan karena ini sudah sangat membahayakan. Laporan Pak Kapolda sudah ada 5 orang yang meninggal dan ini juga menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berat dan itu akan merusak atau mengganggu perekonomian masyarakat, terutama kalau itu pencemarannya di sungai. Makanya tim ini kan komprehensif ini kan termasuk masyarakat Muba yang selama ini menggantungkan ini kan mau dikemanakan. Jangan sampai mereka malah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya karena akibat itu semuanya. 10.000 sumur itu berapa jumlah yang terdampak ya? Maksudnya? Dari 10.000 sumur ilegal ini, dampaknya itu bisa ke berapa masyarakat? Kalau hasil kajian kita hampir 200.000. Baik yang langsung maupun tidak langsung masyarakat. Tim ini sangat diperlukan karena sudah 5 warga setempat tewas. Belum lagi lingkungan tercemar dan mengganggu aktivitas sungai dan pertanian. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Menggunakan rompi hitam lis merah Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi, Unit Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Oku pada Rabu siang melakukan penggeledahan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku. Dalam penggeledahan itu, tim tersebut melakukan penyitaan dokumen 1 kontainer box.
Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu melalui Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Unit Pitsus Kejari Oku terus melakukan pengembangan dalam kasus korupsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Oku tahun anggaran 2022 silam. Rabu siang, tim penyidik pidana khusus Kejari Oku didampingi oleh unit intelijen menggeledah kantor BPBD Oku untuk mencari barang bukti baru. Beberapa tim penyidik unit Pitsus didampingi oleh Kasih Pitsus Yeri Trimulyawan menggeledah beberapa ruang kerja di kantor BPBD Oku. Tak hanya itu, mobil dinas milik BPBD juga tak luput dari pemeriksaan. Kasih Pitsus Yeri Trimulyawan didampingi oleh Kasih Intelijen Henry Dunan SH mengungkapkan penggeledahan itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perkara korupsi pada BPBD Oku tahun anggaran 2022 silam. Ada satu boks dokumen yang disita timnya saat melakukan penggeledahan. Selain menyita dokumen, tim tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap 4 unit kendaraan dinas BPBD Oku yang terparkir di halaman parkir pemerintah Kabupaten Oku. Yang kita dapatkan hasil dari penyitaan ini kurang 1 kontainer ya, 1 kontainer yang kita lakukan penyitaan. Apakah dengan penggeledahan ini ada indikasi akan bertambahnya tersangka pada kasus ini? Nah, itu kita lihat dari fakta-fakta yang nanti kita lakukan dulu lah. Kita nggak bisa berkomen atau statement untuk yang sekarang. Yang penting kita lakukan pemeriksaan dengan profesional. Oke. Sejauh ini, Kejari Oku telah menetapkan 2 tersangka, yakni AK, mantan Kepala BPBD Oku tahun 2022, dan J, Bendahara BPBD pada tahun yang sama. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Satuan Propos Polrestabes Palembang melakukan penggembosan ban kendaraan milik anggota Polri dan pengunjung Polrestabes Palembang yang melanggar parkir di halaman Polrestabes Palembang. Demi menertibkan kendaraan yang parkir di halaman Polrestabes Palembang, Satuan Provos Polrestabes Palembang melakukan patroli kendaraan yang diparkir sembarangan. Dalam patroli tersebut, petugas Provos mendapati beberapa kendaraan yang parkir sembarangan, sehingga dilakukan penggembosan ban milik anggota dan pengunjung Polrestabes Palembang. Setelah dilakukan penggembosan ban, petugas memberikan surat peringatan dengan selembar kertas yang ditempelkan di jok motor dan kaca mobil depan yang bertuliskan Anda salah parkir. Hal ini dilakukan petugas Propos untuk memberikan rasa nyaman bagi kendaraan lain yang hendak parkir di halaman parkir Polrestabes. Propam rutin, jadi minimal 1 minggu 1 kali kami melaksanakan razia di tempat parkiran. Apabila tempat parkiran misalnya posisi kendaraan salah, tempat parkir salah, maka akan kami tindak langsung. Kendaraan tersebut akan kami gembosi. Ada berapa banyak Bang tadi Bang? Untuk sementara ini ada 7 kendaraan R2 yang kami gembosi. Provos akan terus melakukan kegiatan patroli parkir tersebut di halaman Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pasca pemasangan stiker di sejumlah toko bangunan di areal Cinde oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang di area lahan 8,5 hektar dilepas pemilik toko dan ruko. Melalui kuasa hukumnya, Titis Rahmawati, bahwa pemasangan stiker dianggap tidak diberitahukan kepada pemilik ruko dan toko sebelumnya. Pemasangan stiker terhadap bangunan yang berdiri di objek lahan di Jalan Sudirman sebelah Pasar Cinde, Jalan Ernangling, Palembang yang ditempel stiker oleh Pengadilan Negeri Palembang pada Rabu siang kemarin dilepas oleh pemilik bangunan. Pemilik bangunan melalui kuasa hukumnya, Titis Rahmawati menyatakan perlawanan bahwa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanpa pemberitahuan sebelum melakukan penempelan stiker tersebut dan dikatakan hal ini melawan hukum. Isi stiker yang ditempel berbunyi sebuah pengumuman tanah hak milik yang dipasang oleh Pengadilan Negeri Palembang. Diakui oleh Titis Rahmawati, saat ini dirinya memegang 4 kuasa dari sejumlah puluhan stiker yang dipasang pihak Pengadilan Negeri Palembang dan ini dianggap Titis meresahkan. Jadi memasang suatu pengumuman yang berusaha membuat kita menjadi resah dan tidak nyaman. Tentang pengumumannya itu agar kita mungkin Anda lihat sendiri kan dari situ bahwa seolah-olah tanah ini punya mereka, bangunan ini punya mereka, begitu. Sementara kita tidak ada hubungan hukum dengan mereka. Begitu. Untuk dasar
Dasar kita melepas ini, Bu? Sebagaimana diketahui, petugas Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang pada Rabu siang kemarin melakukan pemasangan stiker terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektar, tepatnya di areal ex-bioskop Cineplex Sinde dan sekitarnya. M. Teguh, Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang menyatakan kegiatan ini merupakan adanya penetapan konstatering atau pencocokan objek lahan yang berperkara di tahun 1948 yang berbunyi dalam putusan bersifat penghukuman atau sondem natoir, yaitu mengangkat sita tanggungan atas barang-barang di atas lahan yang bersengketa. Kita hanya pencocokan saja berarti Pak ya? Oh, gitu. Pak, artinya kan di dalam stiker itu kan ada tulisan bahwa bila mana siapapun yang melakukan merusak atau melepas stiker ini akan dapat dipidana. Artinya itu seperti apa Pak? Ini kan tadi juga sempat dilepas oleh salah satu karena kita sudah sampaikan tadi bahwa pihak pengadilan sesuai dengan penetapan hanya melaksanakan konstatering, tidak lain tidak lebih. Selain daripada itu tidak ada. Perkara sita bangunan ini dari tahun 1948 mendapat penetapan dan dikasasi di tahun 1950 dan baru sekarang dikonstatering setelah perjuangan ahli waris sampai dikabulkan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dari Palembang, Guntur Diansyah, iNews melaporkan. Tingkatkan kerjasama di semua pihak, menggalang sinergi dan komitmen dalam setiap program untuk mengoptimalkan percepatan penurunan stunting, karena stunting masih menjadi bagian yang harus dicegah di Kabupaten Banyuasin. Melibatkan beberapa stakeholder dan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memberi pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, meningkatkan informasi, komunikasi, dan edukasi dalam pencegahan stunting. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai elemen untuk memberdayagunakan setiap potensi untuk menciptakan inovasi secara maksimal setiap unsur lembaga organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra kerja. Pemerintah berupaya menciptakan keluarga berkualitas untuk menjadi wadah pembentukan mental dan spiritual yang menanamkan akhlak dan budi pekerti luhur, membentuk anak-anak yang bermoral dan terpuji. Keluarga mampu mengambil langkah preventif menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitar. Menjadi strategi mengatasi kasus stunting dengan melakukan pencegahan, memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi pertumbuhan dan kesehatan ibu dan anak. Edukasi bagi pasangan calon pengantin, kesehatan calon pengantin dipastikan baik sebelum menikah. Untuk mengoptimalkan sinergi gerakan mencegah stunting, menjadi program pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan di Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin, yaitu pemberian vaksin kepada sejumlah anak mulai dari usia 0 hingga 7 tahun. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi bebek bumbu ireng yang empuk bikin sensasi lidah bergoyang. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Ya, suara kita gimana? Kalau nggak bisa ya terletak. Siraman kolbu di MNC TV. KDI 2023 di MNC TV. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Manakah posisi orang tersebut? Insya Allah ini orang besar. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Nonton MNC TV makin bening dan jernih suaranya. Scan ulang kanal digital MNC TV secara berkala.
Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, ratusan batang pohon durian di wilayah Kelurahan Air Kati, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, 1 Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, diserang hama ulat batang. Akibatnya ratusan pohon durian terancam gagal berbuah karena banyak pohon gundul dan mati akibat diserang hama ulat batang. Petani durian di Kelurahan Air Kuti, Kota Lubuk Linggau dibuat resah dengan banyaknya hama ulat batang yang menggerogoti batang durian dan juga dedaunan hingga membuat pohon durian gundul dan mengering. Sehingga banyak petani durian mengeluhkan serangan hama ulat membuat kebun durian miliknya terancam gagal berbuah pada tahun ini. Petani sendiri awalnya menduga pohon durian mereka gundul itu disebabkan akibat musim gugur. Namun warga mengetahui sepekan terakhir mendapati pohon duriannya banyak yang gundul akibat diserang hama ulat batang. Menurut petani, kejadian serangan hama ulat ini merupakan kejadian pertama di kebun durian petani. Hama ulat batang ini sangat cepat menyebar. Dalam sepekan terakhir, hampir 1 hektar dirusak oleh hama ulat batang. Hama ulat batang ini menyerang daun pohon durian akibat gundul menyebabkan kulit batang mengering. Warga sendiri hanya bisa pasrah atas serangan hama ulat ini. Warga berharap ada bantuan pemerintah obat untuk membasmi hama ulat batang. Jangka 1 minggu tuh 1 hektar habis daunnya. Sudah sering terjadi seperti ini, Bu, hama ulat seperti ini, Bu? Baru sekali inilah. Oh, ini kejadian yang pertama ya? Ya kalau ada bantuan pemerintah sama kami warga Air Kati ini, kalau ada harapan kami, hama-hama ulat nih, kalau ada popo atau obat-obatan, minta tolonglah. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Menghadapi musim kemarau tahun 2024 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengoptimalkan tahapan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumsel. Sejak dini, petugas telah dibentuk melalui BPBD Sumatera Selatan. Bertempat di Istana Gubernur Sumatera Selatan Gria Agung Palembang, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi memimpin langsung upacara pelatihan kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pelatihan yang diikuti oleh gabung 3 pilar terdiri dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini dalam upaya menyikapi situasi alam di Provinsi Sumatera Selatan memasuki musim kemarau yang kerap menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, terutama lahan gambut dan area perkebunan. Satuan tugas ini akan menjadi motor penggerak pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, terutama di 5 kabupaten, khususnya antara lain Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Musirawas Utara. Untuk peserta pelatihan berjumlah 250 personil, terdiri dari 200 anggota Polri dan 50 dari anggota TNI. Peserta ini dilatih langsung dari tim Manggala Agni di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hari ini kita membuka pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Ini diikuti terutama dari 3 pilar, yaitu dari Polri, TNI, dan Manggala Agni. Dan ini akan menjadi penggerak motor utama untuk segera melakukan pencegahan dan pemadaman apabila diketahui ada titik spot yang baru, mereka akan langsung turun segera sehingga dapat mencegah perluasan dari kebakaran yang 200 dari Polri dan 50 dari TNI yang melatih dari ahlinya pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari Manggala Agni. Mereka langsung di bawah Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk peralatan alhamdulillah sudah kami lengkapi atas bantuan Pak Gubernur. Tadi rekan-rekan sudah lihat ada alat pelindung diri, kemudian juga ada alat pompa-pompa. Untuk kekuatan sendiri, setelah 250 ini dilatih hari Kamis dan Jumat, itu akan ditambah kekuatan yang sudah ahli dari Manggala Agni ada 240. Selain itu, PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi juga menyebutkan kebakaran hutan dan lahan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi kita, mulai dari dunia usaha dan dampak kesehatan masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Makin banyak pilihan menu santap siang yang menggugah selera di Palembang. Salah satunya bebek menu ireng yang menawarkan empuknya daging bebek yang dibalur bumbu kelapa goreng. Membuatnya makin gurih. Tak heran jika pelanggan pun ketagihan memesan menu ini yang ada di kawasan Jalan Inspektur Marzuki Pakjo, Kota Palembang. Anda penasaran? Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menu santap siang makin beragam dijumpai untuk menarik minat pembeli di Palembang, Sumatera Selatan. Seperti kedai Wanaka yang berada di kawasan Pakjo, Palembang, yang menyajikan satu menu bebek bumbu ireng. Daging bebek dipadukan pembuatnya Nevi Teresia dengan bumbu kelapa goreng. Para pelanggan memuji kelembutan daging dan gurihnya daging bebek dengan pilihan kaya rempah ini. Untuk membuat bebek bumbu ireng ini, pertama cabai merah, serai, bawang merah, bawang putih, kemiri dan garam yang dihaluskan, kemudian tumbuk kelapa parut yang sudah digoreng. Pada minyak panas, masukkan bumbu serta kelapa goreng yang sudah halus dan masak hingga wangi. Setelah bumbu ireng jadi, barulah dibalur ke daging bebek goreng. Bebek bumbu ireng siap dihidangkan. Nevi mengaku inovasi ini baru dijual di kedainya dan mendapat respon positif dari pembeli. Meski tampilannya kehitaman, namun empuk daging yang makin gurih dari bumbu kelapa goreng makin menambah selera santap siang penikmatnya. Enak banget, gurih banget, bumbunya itu benar-benar ngasap ke daging bebeknya, benar-benar enak. Ini kan oh iya, pasti datang ke sini terus soalnya emang rasanya juara. Sama pas, enak, standar. Bebek ini berbeda dengan yang lain karena bumbu-bumbunya sendiri kita racikan Wanaka yang tentunya kaya akan rempah-rempah seperti itu. Dan bebeknya sendiri itu empuk luar dalam. Ini untuk harganya sendiri berapa? Harganya worth it banget ya. Range-nya mulai dari 35 sampai di 45. Tergantung packaging. Karena kita selain makan di tempat, kita juga bisa ordernya by kotak, besek. Satu porsi bebek bumbu ireng lengkap disajikan dengan nasi serta lalapannya dibanderol mulai Rp30-Rp35.000. Dapat dipesan online atau datang langsung ke kedai. Dan dalam sehari, puluhan porsi ludes terjual. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.